wabarakatuh. Saya Irfa Irviana dengan NPM 19110500326 dari kelas 4D. Di sini saya akan membahas tentang kerusakan lingkungan demi memenuhi tugas pendidikan lingkungan. Baik, untuk yang pertama adalah kerusakan lingkungan. Apa sih kerusakan lingkungan itu? Kerusakan lingkungan merupakan deteriorasi lingkungan dengan hilangnya sumber daya air, udara, dan tanah, kemudian rusaknya ekosistem, dan punahnya flora dan fauna. Penyebab kerusakan lingkungan secara umum dapat dikategorikan dalam dua faktor. Yang pertama adalah oleh peristiwa alam, dan yang kedua adalah ulah manusia itu sendiri. Pada umumnya, kerusakan lingkungan oleh faktor alam termasuk ke dalam bencana alam, contohnya seperti gempa bumi, kemudian ada tsunami, angin topan, gunung meletus. Nah, hal tersebut tentu saja mempengaruhi keseimbangan lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang selanjutnya adalah kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh ulah manusia. Andai kalian ketahui, kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia itu lebih besar daripada kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh alam. Kerusakan alam yang dilakukan oleh manusia sangat banyak bentuknya. Contohnya limbah industri, kemudian ada penebangan pohon secara liar, dan pembuangan sampah yang tidak ideal. Mungkin hal tersebut dapat menyebabkan banjir, kemudian tanah longsor, polusi, bahkan sampai hujan asam. Kerusakan lingkungan tidak hanya berdampak kepada manusia, tentu juga berdampak kepada flora dan fauna di lingkungan kita. Hal tersebut menyebabkan kesulitan dalam mencari makan, kemudian kesulitan dalam mencari tempat tinggal yang layak, dan jika hal tersebut dibiarkan secara terus-menerus tanpa penanganan yang maksimal, mungkin dapat menyebabkan kepunahan di kemudian hari. Tentunya kita semua tidak menginginkan hal tersebut, kan? Jika kita tidak menginginkan hal tersebut terjadi, kita harus bahu-membahu untuk mencegah kerusakan lingkungan tersebut. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mencegah lingkungan. Di antaranya adalah proses reboisasi, kemudian melakukan tebang pilih atau tidak melakukan tebang liar, kemudian melakukan atau membuat sengkedan di lereng-lereng gunung, kemudian mengurangi bahan bakar fosil dan menggantinya dengan bahan bakar alternatif, kemudian mengelola limbah sebelum dibuang ke sekitar kita, dan mengurangi penggunaan barang yang susah terurai. Yang selanjutnya adalah menerapkan prinsip 4R. Apa itu 4R? Nah, R yang pertama itu reduce. Reduce itu kita mengurangi penggunaan bahan-bahan yang terbuat dari plastik. Nah, untuk R yang kedua itu reuse. Kita menggunakan barang yang sudah kita pakai. Nah, untuk yang R yang ketiga itu ada replace. Replace itu kita mengganti penggunaan barang-barang yang terbuat dari plastik itu mengganti dengan barang-barang yang terbuat dari bahan yang ramah lingkungan. Dan untuk R yang terakhir itu recycle. Kita mendaur ulang barang yang kita sudah pakai, mengelola ulang barang-barang yang telah kita pakai. Usaha-usaha dalam pelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama. Dalam hal ini, pelestarian lingkungan hidup tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, melainkan tanggung jawab antara masyarakat dengan pemerintah. Sementara itu, hal apa yang dapat kita lakukan sebagai seorang mahasiswa dalam melestarikan lingkungan hidup? Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan sebagai bentuk upaya dalam melestarikan lingkungan hidup. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah kita menghemat penggunaan kertas dan pensil. Dan yang kedua adalah seperti biasa kita membuang sampah pada tempatnya, dan kita menggunakan barang-barang yang sudah didaur ulang, memanfaatkan barang-barang yang sudah didaur ulang. Dan yang ketiga adalah kita menghemat penggunaan listrik dan bahan bakar minyak. Dan yang terakhir adalah kita menanam atau merawat pohon-pohon yang ada di lingkungan kampus atau di lingkungan rumah. Dan masih banyak yang lainnya yang bisa kita lakukan sebagai seorang pelajar. Di samping itu, dalam usaha pelestarian lingkungan hidup kita harus
memulainya dari individu dengan menitik beratkan kesadaran akan pentingnya lingkungan bagi kehidupan manusia dan pelestarian lingkungan. Karena kehidupan manusia sangat bergantung kepada kondisi lingkungan dan tempat tinggal. Lingkungan merupakan bagian dari kehidupan manusia. Bahkan manusia menjadi salah satu komponen dari lingkungan hidup itu sendiri. Karena lingkungan hidup sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Kesadaran kita dalam pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup harusnya semakin meningkat karena mengingat kerusakan lingkungan yang semakin parah membuat kita harus lebih berhati-hati dalam melakukan perbuatan yang memungkinkan akan menimbulkan kerusakan lingkungan. Baiklah, lingkungan bisa menjadi satu di antara cara untuk menyadarkan kembali umat manusia terhadap pentingnya hidup harmonis dan seimbang dengan alam. Alam yang begitu kaya memberikan banyak hal bagi semua makhluk. Namun terkadang kebiasaan dan pola hidup manusia justru kerap menyebabkan dampak yang buruk bagi lingkungan di mana kita tinggal. Penggunaan energi yang berlebihan dan eksploitasi alam yang besar-besaran telah menciptakan kerusakan pada bumi. Jika alam telah murka, mungkin manusia tidak lagi bisa berbuat apa-apa, karena mungkin manusia hanya bisa pasrah, berdoa dan mohon ampunan atas ulahnya dia sendiri, atas keserakahannya dia sendiri. Kerusakan alam bukan terjadi pada kita, tapi karena kita. Menjaga lingkungan bukan hanya angan-angan, tapi sebuah tindakan. Nah, jagalah lingkunganmu untuk tetap bersih supaya mendapatkan kehidupan yang sehat dan merawat lingkungan hari ini untuk kehidupan yang lebih baik di esok hari. Oke, baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam kalimat atau perkataan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Jika ingin menambahkan bisa chat di kolom komentar. Kemudian pelajari alam, cintailah alam, berdekatlah dengan alam, karena alam tidak akan pernah mengecewakanmu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.